Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di YouTube channel kita, Kesatuan Bangsa. Nah, nggak kerasa ternyata teman-teman kita sudah ada di bulan suci Ramadan, tentunya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini dan juga pahala yang dimana amalan-amalan kita akan dilipat gandakan di bulan yang spesial kali ini. Nah, teman-teman, tenang, kalian gak akan sendiri di bulan yang spesial ini karena kita akan nemenin teman-teman semua selama 1 bulan ke depan untuk mengisi kekosongan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan yang santai dan juga tentunya positif ya. Nah, teman-teman, podcast ini tuh bisa kalian dengerin dimanapun, kapanpun, dan juga tentunya dengan siapapun ya. Misalnya mau kalian, lagi nyapu gitu kan, atau misalnya ada yang lagi masak-masak, nah kalian bisa tetap dengerin podcast ini. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nahla Nadia Akbar, bisa dipanggil dengan Nahla. Di sini saya akan ngajak teman-teman semua buat sharing ataupun ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Karena saya dari tadi ngomong melulu nih, dan juga bintang tamu kita sudah dianggurin, kayaknya terlalu lama nunggu juga. Insya Allah teman-teman kita punya bintang tamu yang sangat spesial di hari pertama ini. Pokoknya sosoknya ini terkenal dengan produktivitasannya dia dan juga disiplin gitu. Jadi daripada berlama-lama, langsung aja nih Kak, buat orang-orang yang di luar sana yang belum tahu Kakak, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum. Halo semuanya. Kenalin, aku Anggit. Ya, aku lulusan KBS Angkatan 5 tahun 2018. Sekarang lagi kuliah jurusan Teknik Kimia di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, jadi masih mahasiswa ya, Kak? Iya, sekarang tahun ketiga nih. Oh, oke. Sekarang tahun ketiga. Tapi Kakak asli mana, Kak? Tinggalnya di mana? Kalau asli aku di Jember, tapi udah hampir 6 tahun lah di Jogja. Oh, anak rantau. Jember ke Jogja, 6 tahun di Jogja ternyata. Oke, Kak, kalau misalnya ngomongin Jember nih, Kak, makanan khas Jember itu apa ya, Kak? Kalau makanan khas Jember itu makanan manis, ya, namanya suwir-suwir ya. Sejenis kayak apa ya, permen gitulah dia, dan manis banget. Oke, mungkin karena Jawa itu identik dengan makanan-makanan manis gitu ya. Buat teman-teman yang suka makanan manis bisa dicoba tuh dari Kak Anggit khas dari Jember. Oke, Kak Anggit, apalagi sekarang kan kita lagi di tengah-tengah bulan puasa yang memang berbeda ya Kak dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin kalau misalnya di tahun sebelumnya Ramadan itu kita bisa kumpul bareng keluarga gitu kan, kita bisa bukber bareng teman-teman gitu kan, kita bisa menghadirin kajian offline gitu kan. Nah, tapi Ramadan kali ini tuh tentunya berbeda Kak. Apa namanya, di masa pandemi, banyak obstacle-obstacle yang Kakak laluin misalnya. Nah, ada nggak sih Kak yang membedakan antara Ramadan kali ini dan juga Ramadan tahun-tahun sebelumnya? Oke, kayaknya tadi udah disebutin sih sebenarnya sama moderator yang bikin paling beda yang pertama itu pas buka bareng. Nah, kalau misalnya biasanya nih sebelum datang pandemi gitu ya, kita sering banget ngadain buka bareng sama teman-teman alumni dari mulai jenjang SD, SMP sampai SMA ataupun juga teman-teman kuliah gitu ya. Cuman gara-gara pandemi ini di mana kita disuruh untuk physical distancing, jaga jarak, terus ya boleh sering-sering berkumpul-kumpul juga, jadinya rindu akan kebersamaan itu sih gitu. Oke, pokoknya vibes kebersamaan ya Kak? Keluarga, Iya, teman-teman, temu kangen, meet up gitu. Nah, itu kalau misalnya dari segi bukber bareng gitu ya Kak, bareng-bareng orang-orang yang kita cintai gitu. Nah, kalau misalnya dari kajian nih Kak, apa yang beda dari kajian-kajian, sebelumnya gitu di masa sebelum pandemi dan sekarang pandemi? tuh. Untuk kajiannya, kalau dulu kan kita bisa offline ya, rame-rame ke tempat kajiannya sama teman-teman kita. Terus mungkin mulai dari persiapan ke tempat kajiannya, misalnya motoran dan lain-lain gitu. Tapi kalau sekarang ya kita cukup butuh HP doang, habis itu kuota harus selalu ada,
terus tinggal gabung deh ke berbagai macam webinar dan kajian. Cuman nggak enaknya karena kita nggak tahu juga ya teman-teman kita di sana nggak bisa berjumpa bareng gitu loh dalam satu kajian. Nah, itu yang bikin kadang tuh jadi suka gagal fokus atau misalnya kayak kehilangan fokus fokus di saat kajian itu gitu. Oke, benar-benar. Tapi ini ya Kak, tetap tidak mematahkan semangat kita untuk terus mendapatkan ilmu, asalkan ada kemauan itu pasti selalu ada jalan, ya nggak Kak? Iya bener banget karena sekarang kan pasti jadi lebih mudah kan teman-teman bisa di rumah aja ataupun masih di kasur juga tetap bisa dengerin kajian mulai dari yang channelnya pakai YouTube atau pakai IGTV atau misalnya live juga ada kan jadi segala macam medsos tuh kayaknya semua bisa dipakai untuk belajar tentang agama khususnya. Benar-benar tuh Kak, sambil disambi, sambil dengerin kajian juga itu kayaknya emang lebih asik ya. Nah, kalau Bener. misalnya ada nggak sih Kak, tips-tips nih biar Ramadan kita tuh lebih produktif dari Kak Anggit itu apa? Meskipun kita masih di hari pertama nih ya, tapi supaya Ramadan selanjutnya ataupun hari selanjutnya itu lebih semangat, jadi Kak Anggit bisa share tipsnya dong ke kita. Oke, alhamdulillah ini karena masih hari pertama pasti masih semangat banget gitu ya. Apalagi kita pasti sangat-sangat menginginkan untuk dipertemukan ataupun diberikan kesempatan sama Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, pastinya kalau kita mau menyambut sesuatu yang spesial, kita juga perlu persiapan yang spesial juga. Ibaratnya kalau kita misalnya punya event, contohnya kalian ada graduation gitu ya, pasti kita udah siapin dari lama kebayanya gimana, sampai mungkin ada yang persiapan untuk diet juga biar bisa eh, bajunya tuh muat dipakai gitu ya. Nah, ini sama juga. Jadi yang pertama disiapkan adalah niat. Niat itu yang paling penting karena bisa jadi pondasi yang paling kokoh buat teman-teman supaya terus produktif sampai hari ke-30 gitu. Kadang kan kita suka ya suka kayak tiba-tiba nih jam 1 gitu. Padahal dari tadi tuh kita ternyata nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba udah jam 1 atau udah jam 3 gitu kan. Terus kita langsung bilang, kok udah jam segini ya, ngapain aja dari tadi? Nah, sebenarnya tuh hal-hal atau pertanyaan kayak gitu tuh muncul karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, manage waktu dengan baik. Nah, caranya buat manage waktu yang dengan baik itu adalah kita bikin yang namanya Ramadan Planner untuk tracking amalan kita. Itu buat kita sendiri dan untuk kebaikan diri sendiri juga gitu. Nah, terus niat tadi itu kita bisa siapkan dengan suatu filosofi gitu ya untuk memantapkan niat kita. Jadi karena kita tadi udah aku bilang juga Ramadan ini kan tamu yang spesial, jadi kita harus punya persiapan juga yang spesial. Terus kita kalau misalnya ada tamu mau ke rumah nih gitu ya, misalnya yang spesial tuh contohnya presiden gitu ya, Pak Jokowi nih misalnya mau ke rumah kita gitu. Kita pasti udah siapin mulai dari bersih-bersih rumah, terus habis itu belanja semua peralatan misalnya untuk peralatan di meja makan gitu ya. Terus habis itu bahan-bahan makanannya kita juga udah siapin. Nah, itu yang pertama kali kita harus siapkan adalah planner tadi, Ramadan planner. Jadi teman-teman harus udah bikin kalau misalnya memang lebih bagus bikin atau emang kreatif banget untuk bikin ya bikin. Tapi kalau misalnya yang kayak aku nih atau mungkin teman-teman di luar sana yang nulisnya juga nggak terlalu bagus bisa print aja Ramadan planner biasanya banyak ada di internet atau mungkin juga teman-teman yang lain bisa minta ke teman-temannya juga karena biasanya tuh suka ada yang share juga kan di lewat medsos mereka gitu. Terus kemudian setelah nyiapin Ramadan planner, kita benar-benar berusaha nih untuk menyamankan tamu di dalam rumah itu gitu. Jadi biar tamunya tuh nggak canggung. Terus habis itu kita bangun kedekatan kita gitu ya antara kita dengan Ramadan ini. Jangan sampai waktu yang udah lewat ini benar-benar lewat begitu aja gitu tanpa ada momen-momen yang indah gitu. Jadi alhamdulillah walaupun ini mungkin udah terlambat 1 hari ya, harusnya kan kemarin biar kita siapin lebih maksimal lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu daripada nanti kita harus nunggu bulan Ramadan selanjutnya gitu. Jadi kita sekarang bisa mulai siapin lagi, kita bangun lagi dari awal, mulai dari niatnya. Kalau misalnya niatnya udah mantep, insya Allah kalaupun ada halangan dan rintangan di tengah-tengah gitu ya, kita akan terus bisa istiqomah kayak gitu.
Wah, ternyata tips dari Kak Anggit ini bagus ya teman-teman semua. Pertama itu yang harus niatnya ya Kak ya, niatnya kayak misalnya niat kita di bulan suci Ramadan ini untuk apa, tujuan kita tuh untuk apa, jadi harus set niat yang benar. Terus yang kedua tadi ada Ramadan Planner ya Kak. Nah, buat Iya benar. teman-teman bisa di-set nih dari sekarang. Nggak ada kata terlambat, nggak apa-apa mumpung kita masih di hari pertama, jadi masih bisa ditulis kalian mau apa, goal kalian apa di Ramadan tahun ini. Bukan cuman kayak misalnya kita mau graduation gitu ya, tapi kita punya preparation ataupun persiapan yang jauh-jauh dari hari-hari sebelumnya gitu. Masa Ramadan tahun ini enggak gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita harus men-setkan ataupun memplanningkan kegiatan-kegiatan kita supaya lebih produktif. Tapi menurut Kak Anggit sendiri nih Kak, Ramadan planner tuh penting nggak sih Kak? Kalau menurut aku sih penting banget ya. Walaupun mungkin di bulan-bulan lainnya kadang aku nggak suka catet gitu, nggak suka tracking apa aja yang aku lakuin. Tapi kalau di Ramadan ini benar-benar kayak sesuatu yang wajib gitu. Karena itu tadi aku nggak pengen pisah sama Ramadan tuh dengan penyesalan. Jadi supaya benar-benar aku tuh gimana ya cara bersyukurku kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan untuk bertemu Ramadan ini. Iya, benar-benar Kak, setuju sih, karena Ramadan planner itu penting ya, biar kita tuh biar selalu ada di on track gitu ya Kak. Biar amalan-amalan kita juga biasa ke depannya itu bisa lebih ditingkatkan. Oke, jadi teman-teman menurut Kak Anggit, Ramadan planner itu penting. Buat kalian silahkan ya, yang mau nulis-nulis Ramadan planner boleh banget mulai dari sekarang. Nah, kalau misalnya untuk goal nih Kak, goal Kak Anggit di masa pandemi ini, tentunya di bulan puasa ini apa sih Kak? Kalau goalsnya aku pengen setelah Ramadan ini ya, salah satu ciri diterima kan berarti tetap kita nanti akan konsisten dan diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan selanjutnya. Nah, Iya. aku pengen setelah Ramadan ini juga tetap continue gitu, nggak pas Ramadan aja. Misalnya satu hari kita targetkan hafal hatam satu juz gitu ya. Terus nanti jangan sampai pas setelah Ramadan satu halaman pun kita nggak baca gitu. Jadi at least kalau misalnya memang kita menspesialkan di bulan suci Ramadan, ya nanti setelah bulan suci Ramadan kita bisa misalnya ada kayak perbedaan itu ya cuma 2 halaman, tempat halaman kayak gitu. Jangan sampai benar-benar malah kosong kayak gitu. Wah, Masya Allah benar banget tuh Kak, karena salah satu tanda diterimanya bulan puasa kita dilihat dari setelah bulan suci itu sendiri ya Kak. Gimana kita tetap konsisten ataupun istiqomah ngejalanin kebaikan itu sendiri. Bacaan-bacaan Quran ya mungkin jangan sampai ditinggalin. Nah Kak, kalau misalnya nih ngomongin tentang YouTube gitu kan, sekarang lagi macam-macam ataupun marak banget, apa namanya, tontonan-tontonan YouTube. Nah, kalau Kak Anggit sendiri ada nggak sih Kak tontonan khusus gitu yang Kakak subscribe, khusus di bulan suci Ramadan gitu, atau dari sebelum-sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya? Oke, kayaknya dari bulan-bulan sebelumnya sih. Yang pertama ada Yakin Institute. Nah itu menurut aku keren juga. Dia memang dari luar gitu ya, bukan yang dari Indonesia. Tapi remindernya tuh ngena gitu. Terus ada beberapa kayak spesial dia tuh nggak ini kayak series gitu ada seriesnya juga misalnya membahas tentang nabi atau membahas tentang sahabat dan itu keren banget pembahasannya benar-benar detail dan juga setelah dengerin tuh langsung dapat poinnya gitu terus kemudian setiap Ramadan dia juga ada 30 for 30 jadi setiap mungkin pagi gitu ya kalau nggak salah pagi jam 10 atau jam 11 pasti akan ada kayak tadabur gitu kita bahas satu juz satu hari gitu terus membahas mulai dari tafsirnya bagaimana apa aja sih yang pesan-pesannya seperti itu terus selain itu yang dari Indonesia aku subscribe apa namanya ada Santri Gayeng ada jeda nulis juga sekarang tuh kayaknya aku lebih lagi suka jeda nulis terus habis itu Cahaya untuk Indonesia itu juga aku suka terus kemudian kalau misalnya kalian suka dengan Ustadz Hadi Hidayat bisa subscribe Ustadz Adi Hidayat official itu ya di YouTube ada terus kemudian Al Bahjah terus apa lagi ya banyak sih itu kurang lebihnya itu yang paling aku suka. Wah, banyak juga ya Kak,
subscribe YouTube channel yang Kakak subscribe. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang masih bingung mau subscribe YouTube apa ya gitu kan, yang mungkin kurang bermanfaat gitu. Nah, bisa nih tadi apa yang direkomendasikan oleh Kak Anggit, nah bisa juga dimasukin di list kalian. Karena memang salah satu YouTube channel yang tadi Kak Anggit bilang jeda nulis, itu kayaknya emang lagi marak ya Kak, di kalangan anak-anak muda. Ya kan, kayaknya emang lagi banyak juga nih Iya, penontonnya jeda nulis itu. Karena mungkin pembahasannya bener juga banget. anak muda Karena banget. pendekatannya Mhm. milenial banget lah ya gitu. Iya, jadi Dan seru makanya juga. iya benar-benar, makanya jadi banyak yang suka ya anak-anak muda. Kalau misalnya ini nih Kak, kalau misalnya amalan ataupun Ya zikir moderatornya untuk juga bulan suka ya. puasa ini, adakah amalan-amalan khusus yang Kakak Kalau lakukan? zikir mungkin di Oke. Kalau misalnya teman-teman mau amalan yang khusus yang aku sarankan yang pertama adalah sedekah subuh. Nah, karena kita mungkin di rumah nih ya nggak bisa ke masjid, gak usah bingung karena kalian bisa eh, donasi ke channel-channel donasi itu misalnya di Kita Bisa, aplikasi Kita Bisa. Nah, teman-teman bisa langsung top up dompet kebaikannya dan setiap subuh sehabis kita melaksanakan sholat subuh bisa tuh langsung donasi gitu. Dan dirutinkan setiap hari ya. Karena kita teman-teman misalnya yang belum tahu apa sih keistimewaan sedekah subuh, nah langsung aja teman-teman cari tahu aja di YouTube ya biar nanti nemu channel kajian kayak gitu. Dan ketika kita mencari tahu ilmu itu sendiri gitu ya, nggak dari orang lain tuh kadang lebih nempel. Jadi teman-teman langsung aja cari tahu itu. Terus untuk zikir kita pagi dan petang tuh kayaknya wajib ya. Karena misalnya pagi itu biar kita nanti nggak uh, tidur misalnya, walaupun mungkin ada beberapa yang suka tidur, saya juga gitu ya. Tapi supaya kita bisa lebih lama lagi waktu subuh itu kita bisa berzikir, terus petang gitu ya maghrib, pokoknya setelah iftar tuh jangan sampai kita masih sibuk makan, kayak gitu jangan lupa untuk zikir juga, gitu Kak. Oke, nah tuh teman-teman kita dapat tips baru dari Kak Anggit ya kan tentang, amalan-amalannya mungkin bisa dilakukan sedekah subuhnya tadi ataupun bisa juga kita, charity-charity gitu kan ke berbagai kayak misalnya kitabisa.com dan yang lain-lain. Jadi sebisa mungkin Ramadan tahun ini tuh disibukkan dengan hal-hal yang positif dan tentunya juga baik. Oke, nggak kerasa teman-teman semuanya setelah beberapa menit kita ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang spesial kita kali ini, kayaknya kita cukupkan sampai sini dulu ya Kak Anggit. Insya Allah kalau misalnya ada, Iya Kak. kesempatan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Oke, mungkin buat teman-teman, eee, yang buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe YouTube channel kita dan juga like dan juga share tentunya ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ngasih masukan dan juga ide lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya, karena tentunya kita juga akan baca. Oke? Kita akhirin dulu Kak Anggit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima See kasih you in the Kak next Rahel. video. See you guys.